Setelah semua orang duduk, Yesuan melirik mereka bertiga dengan tatapan acuh tak acuh. Dewa Yi dari alam ilahi memperkenalkan ini Li Yuan, dan ini yang kau temui sebelumnya, Shen Yuan. Aku telah bertemu denganmu. Kau di sini untuk memberiku kristal giok kehidupan. Hadiahnya kecil, tapi maknanya sangat dalam. Yesuan mendengus dingin. Shen Yuan mengerutkan kening dan menjelaskan, aku hanya membantu mengantarkan sesuatu. Bai Huo dan aku tidak satu kelompok. Yesuan mengangkat tangannya untuk menyela dan berkata, tidak ada gunanya menjelaskan. Fakta adalah fakta. Namun, alam Jiushu adalah berkah tersembunyi, dan akan segera bangkit. Jadi, jangan muncul di hadapanku selamanya, dan aku tidak akan punya waktu untuk mengganggumu. Jangan pergi terlalu jauh, kata Shen Yuan dengan marah. Ada apa? Apa aku harus berterima kasih? Yesuan mencibir. Pemimpin alam ilahi melihat suasana akan menegang, jadi ia segera angkat bicara untuk meredakan suasana. Jangan marah begitu. Karena kita bisa duduk bersama, artinya tidak ada kebencian besar di antara kita. Kita bisa membicarakan apa saja. Katakan padaku, apakah kau di sini untuk menyelamatkan orang, atau untuk memastikan apakah kau berhasil? Yesuan bersandar dan berkata dengan nada buruk. Apa maksudmu dengan menyelamatkan orang? Tuan Yi dari alam ilahi sedikit bingung. Yesuan mengeluarkan manik bundar seukuran kepalan tangan yang menyusut dari membran cahaya kosmik dan meletakkannya di atas meja. Penjelasannya sudah jelas, dan tidak perlu dijelaskan lagi. Ketiga anggota Dewan Bencana terkejut pada saat yang sama dan berseru, Kama Itachi. Sikle Itachi sudah setengah mati, jiwanya sudah dimurnikan hingga hanya tersisa sedikit kemauannya saja. Terlebih lagi, tubuhnya dipadatkan oleh membran cahaya kosmik hingga seukuran kepalan tangan. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa mengenali benda apa ini. Namun, ketiga orang dari Dewan Bencana mengenal Kama Itachi, dan mereka dapat mengetahui sekilas bahwa makhluk yang terperangkap dalam membran cahaya kosmik adalah Kama Itachi. Shen Yuan mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana Kama Itachi bisa menjadi seperti ini? Beraninya kau menyentuh anggota Dewan Bencana. Yesuan mengerucutkan bibirnya dan mendengus dingin. Alam Jiushu akan segera bangkit, dan aku sekarang tak terpisahkan dari lembah Shenmu. Mengapa si idiot ini menjadi seperti ini? Perlukah aku menjelaskannya? Ketiga orang di Dewan Bencana bukanlah orang bodoh. Mereka bisa memahami apa yang sedang terjadi hanya dengan sedikit berpikir. Alam Jiushu memang telah mencapai momen terakhir kenaikannya. Mustahil bagi Yesuan untuk meninggalkan alam Jiushu sekarang. Jadi, hanya ada satu kemungkinan bagi Kama Itachi untuk muncul di sini, yaitu ia datang ke pintu atas inisiatifnya sendiri. Jadi, mengapa Kama Itachi berinisiatif memasuki alam Kyushu? Anda bisa menebak alasannya dengan jari kaki Anda. Ekspresi Tuan Yi dari alam ilahi tiba-tiba menjadi sangat serius. Ia datang ke sini kali ini dan membawa Li Yuan bersamanya karena ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Namun, perilaku Kama Itachi sekarang jelas merusak apa yang ingin mereka bicarakan kali ini. Dewa Yi dari alam ilahi buru-buru mencoba menjelaskan Kama Itachi belum menghubungi kami selama ini, jadi kami tidak tahu. Yesuan mengangkat tangannya untuk menyela dan berkata, tidak perlu dijelaskan, aku tidak mau mendengarnya. Jika kau di sini untuk menyelamatkannya, maka aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa dia tidak bisa diselamatkan. Rencana yang disusun oleh Dewa Yi dari alam ilahi selama periode ini berulang kali diganggu oleh Bai Huo dan Kama Itachi, yang membuatnya tidak puas dengan kedua orang ini untuk waktu yang lama, jadi dia tidak berniat memohon untuk Kama Itachi. Namun, Li Yuan di samping bertanya bisakah kamu melepaskannya? Yesuan menatap Li Yuan dan menjawab dengan sangat lugas tidak. Tidak bisakah kau memberi Dewan Bencana sedikit wajah? Suara Li Yuan menjadi sedikit lebih berat. Kamu tidak punya muka untuk melakukan ini, jawab Yesuan dengan nada buruk. Li Yuan mengerutkan kening dan berkata, sikapmu sungguh gila, sungguh mengejutkanku. Ini bukan kesombongan, hanya saja kamu tidak layak, kata Yesuan terus terang. Li Yuan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara berat, Dewan Bencana beranggotakan 12 orang. Apa kau pikir kau punya kemampuan untuk menjadi musuh kami? Yesuan menekan bola membran cahaya kosmik di atas meja dan berkata, kecuali Bai Huo dan yang ini, hanya tersisa 10, kan? Bukankah 10 sudah cukup kuat? Apa kau tidak takut sama sekali? Tanya Li Yuan ragu-ragu. Kuat atau lemahnya dirimu bukan urusanku. Kalau kau ngotot melompat, tentu saja akan ada yang mengurusmu. Bibir Yesuan melengkung membentuk senyum nakal. Yesuan memang tidak takut pada Dewan Bencana, karena sekuat apapun Dewan Bencana, mereka hanya berjuang di bawah bayang-bayang aliansi 7 alam. Li Yuan menyipitkan matanya sedikit, dan tatapannya menjadi sedikit muram. Tuan Yi Senji segera meredakan suasana dan berkata, Yesuan, kita di sini untuk membahas sesuatu, jadi jangan membuat suasana menjadi canggung. Yesuan menatapnya dan mendengus, apa yang terjadi? Pertama,
kau menggunakan rencana jahat untuk memaksa alam Jiushu bangkit, menghadapi hukuman ilahi dan perang dengan alam kuno Hades. Lalu, kau mengirim orang untuk menyerang istriku, dan sekarang kau datang kepadaku dan mengatakan agar aku tidak membuat suasana canggung. Mengapa ini terdengar begitu tidak masuk akal bagiku? Tuan Yi berkata dengan suara berat, apa yang dilakukan Kamaitachi adalah perilaku pribadinya dan tidak ada hubungannya dengan kita. Jadi, hidup atau matinya tidak ada hubungannya denganmu. Saat Yesuan berbicara, dia membentuk jari-jarinya menjadi cakar dan dengan keras mengaktifkan teknik jiwa Kaisar Sembilan Surga, menghisap sisa-sisa jiwa sabit Itachi dari membran cahaya kosmik, lalu menghancurkannya berkeping-keping. Ketiga orang dari Dewan Bencana semuanya mengerutkan kening. Li Yuan berteriak dengan marah, kamu. Yesuan membasmi roh Kamaitachi, menepuk-nepuk debu yang tak ada di tangannya, dan berkata, baiklah, kalau ada yang ingin kau bicarakan, katakan saja. Selagi aku sedang tidak dalam suasana hati yang buruk. Penguasa alam ilahi Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata, begini, alam Jiushu akan segera naik menjadi alam pohon ilahi. Yang paling mengenal alam pohon ilahi di dunia ini adalah Dewan Bencana. Oleh karena itu, kami berharap dapat membentuk aliansi dengan alam Jiushu. Tidak perlu membicarakan aliansi. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan alam Jiushu dari ambang kehancuran. Aku tidak memberikannya kepadamu sebagai mainan agar kau bisa bertarung dengan dunia atas lainnya. Yesuan menolak tanpa menunggunya selesai. Yesuan, dengarkan apa yang ingin kukatakan. Di seluruh dunia hampa, tak seorang pun yang mengenal alam pohon ilahi lebih baik daripada Dewan Bencana. Dengan bantuan kita, hanya akan ada manfaat dan tidak ada kerugian bagi alam Jiushu. Lagi pula, aku berjanji tidak akan pernah menggunakan alam Jiushu untuk berperang dengan dunia atas. Janji penguasa alam ilahi Yi. Aku sudah muak dengan janji-janji kalian, para penguasa dunia atas. Para penguasa dunia dan kaisar, kata-kata kalian seperti kentut. Yesuan mendengus. Tuan Yi dari alam ilahi dihalangi beberapa kali dan merasa sedikit tidak senang. Ia menarik napas dalam-dalam, menekan rasa tidak senangnya, dan melanjutkan, sebenarnya, Dewan Bencana tidak pernah mengambil inisiatif untuk menggunakan alam pohon ilahi untuk berperang dengan dunia atas. Kami hanya menginginkan alam pohon ilahi dan dunia yang lebih tinggi, tetapi aliansi tujuh alam tidak mengizinkannya, jadi kami harus bertarung. Sekarang, selama alam Jiushu bisa menjadi dunia yang lebih tinggi, tentu saja tidak perlu bertarung lagi. Jadi, dunia yang kuperjuangkan mati-matian untuk kulindungi, akhirnya harus kuberikan padamu. Kalian benar-benar memikirkannya. Yesuan mendengus. Penguasa alam Yi menjelaskan dengan suara berat, jangan khawatir, kami hanya berharap bisa bersekutu denganmu, dan kami tidak berniat merebut alam Jiushu. Lagi pula, selama kau setuju, kami tentu akan memberimu harga yang memuaskanmu. Tanpa menunggu Yesuan berbicara, ia melanjutkan, pertama-tama, alam Jiushu belum menerima perintah surgawi, dan masih ada tenggat waktu 30 tahun. Selama kalian bersedia bersekutu dengan kami, dunia bawah akan diselesaikan oleh Dewan Bencana. Memang ada tenggat waktu 30 tahun yang menggantung di dunia Jiushu. Meskipun Yesuan telah merencanakan jalan bagi alam Jiushu untuk menjadi lebih kuat, dengan hanya 30 tahun tersisa, tidaklah mudah untuk melampaui alam minggu. Terlebih lagi, bahkan jika kekuatan keseluruhan alam Jiushu melampaui alam kuno dunia bawah, jika keunggulannya tidak banyak, akan sulit mengalahkan alam kuno dunia bawah dan memenangkan perang. Untuk memenangkan perang ini, kerajaan Jiushu harus cukup kuat untuk menghancurkan kerajaan Minggu. Jika ada cara lain untuk memecahkan bahaya tersembunyi di dunia kuno Hades, itu juga merupakan ide yang bagus. Tentu saja ini tergantung pada apa tujuan sebenarnya dari Dewan Bencana. Yesuan tidak langsung menolak usulan Yi Sen. Sebaliknya, ia memasang ekspresi acuh tak acuh dan berkata, sebenarnya, kau tak perlu bertele-tele. Ini hanya akan semakin memperburuk kesanku padamu. Jika kau tidak menjelaskan tujuanmu di alam pohon ilahi, berarti kau sama sekali tidak tulus. Sebanyak apapun kau bicara, itu akan sia-sia. Dewa Yi dari alam ilahi mengerutkan kening, menoleh menatap Li Yuan, dan berkata dengan suara berat, kami tahu beberapa rahasia yang hanya diketahui sedikit orang di dunia Void. Yesuan selalu tertarik dengan rahasia dunia Void, dan berkata, ceritakan padaku tentang itu. Setelah penguasa alam Yi Sen merenung cukup lama, dia perlahan berkata, faktanya, Dewan Bencana mengetahui isi paragraf ketiga prasasti Han Hai. Mendengar ini, Yesuan akhirnya tertarik. Ia menyipitkan matanya sedikit dan samar-samar menebak beberapa poin penting. Mungkinkah paragraf ketiga prasasti di prasasti Laut Luas berhubungan dengan alam pohon ilahi? Karena pihak lain menyebutkan paragraf ketiga dari prasasti di prasasti Laut Luas saat ini, itu pasti terkait dengan alam pohon ilahi. Jika tidak, tidak perlu menyebutkan prasasti Laut Luas saat ini. Penguasa alam ilahi mengangguk dan menjawab, ya, itu terkait dengan alam pohon ilahi. Akhirnya,
Ini mulai menarik. Ayo, Ye Xuan sebenarnya selalu penasaran dengan bagian ketiga prasasti Han Hai dan ingin mengetahuinya. Rahasia ini ada hubungannya dengan zaman kepunahan terakhir. Penguasa alam ilahi Yi mengalihkan pandangannya ke kejauhan dan mulai menceritakan rahasia bagian ketiga prasasti di prasasti laut luas di akhir zaman kepunahan. Ada seorang sakti yang berdiri di puncak zaman, Taihao. Prasasti laut luas ini ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi Taihao ini. Ye Xuan mendengarkan dengan tenang tanpa menyela. Penguasa alam ilahi Yi melanjutkan meriwayatkan Kaisar Taihao mencatat solusi untuk bencana pemusnahan pada bagian ketiga prasasti di prasasti Han Hai, yang merupakan 4 hukum dasar alam semesta kehidupan, kematian, ruang, waktu. Ruang dan waktu menciptakan semua materi di alam semesta hidup dan mati menciptakan semua makhluk hidup di kehampaan. Kaisar Taihao percaya bahwa jika ia menguasai keempat hukum dasar ini, ia akan memiliki harapan untuk mencegah datangnya bencana pemusnahan. Ketika Ye Xuan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa hubungannya ini dengan alam pohon ilahi? Karena alam Han Hai tempat prasasti Han Hai berada adalah alam pohon ilahi. Dengan kata lain, di era terakhir Nirvana, Kaisar Taihao menciptakan alam pohon ilahi. Oleh karena itu, kami percaya bahwa alam pohon ilahi berkaitan dengan penanggulangan bencana Nirvana. Inilah mengapa kami begitu terobsesi dengan alam pohon ilahi, jawab penguasa alam ilahi. Ye Xuan merenung dalam-dalam. Karena ia belum membaca bagian ketiga prasasti di prasasti Han Hai, ia tidak yakin apakah yang dikatakan pihak lain itu benar atau salah. Namun, dari apa yang saya dengar, semua aspeknya sangat masuk akal dan tidak tampak palsu. Dewa Yi Senji menambahkan sudah kubilang sebelumnya bahwa tujuan Dewan Bencana adalah untuk mempelajari rahasia-rahasia terkait bencana Nirvana dan menemukan cara untuk menghentikannya. Karena Kaisar Taihao menciptakan alam pohon ilahi dan menempatkan prasasti lautan luas di alam pohon ilahi lautan luas, ini menunjukkan bahwa alam pohon ilahi pasti memiliki keunikannya sendiri. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan bertanya, sekalipun bagian ketiga dari prasasti laut luas yang Anda sebutkan itu benar, prasasti itu tidak menyebutkan bahwa alam pohon ilahi dapat mencegah bencana keheningan. Ini hanyalah kesimpulan Anda. Dewa Yi dari alam ilahi menjelaskan meskipun hanya sebuah kesimpulan, kesimpulan ini masuk akal. Lagi pula, tidaklah salah untuk menemukan cara mencegah bencana pemusnahan. Alam pohon ilahi memang unik. Jika kita terus mempelajari alam pohon ilahi, kita akan menemukan lebih banyak penemuan. Aku sendiri yang akan menyelidiki rahasia alam pohon ilahi. Sekalipun bagian ketiga prasasti lautan luas yang kau sebutkan itu benar, bukan berarti bagian prasasti ini benar. Karena era pemusnahan sebelumnya sudah tidak ada lagi, ini berarti Kaisar Taihao tidak mencegah datangnya bencana pemusnahan, kata Ye Xuan. Terlepas dari apakah yang tercatat di prasasti Han Hai benar atau tidak, kita harus mencobanya. Yang terpenting adalah 4 hukum dasar. Jika kalian bersedia membentuk aliansi, kalian dapat berpartisipasi dalam eksplorasi 4 hukum dasar di masa mendatang, saran Dewa Yi dari alam ilahi. Bagaimana cara menjelajah? Tanya Ye Xuan. Penguasa alam Yi Sen memikirkannya sejenak dan menjawab sebenarnya, 2 dari 4 hukum dasar telah muncul. Waktu ada dalam tradisi suci Dewa Bintang, yang seharusnya kau pahami dengan sangat jelas. Kematian ada di wilayah bintang gelap. Jelaslah bahwa orang yang memiliki hukum dasar kematian adalah Raja Ibel Abadi, yaitu Dewa Kuno Ming. Ketika Ye Xuan mendengarnya menyebutkan Raja Ibel mayat hidup, dia tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya, dengan kekuatan Dewan Bencana, bisakah kita membasmi makhluk itu di wilayah bintang gelap? Aku khawatir ini sangat sulit. Itu adalah eksistensi yang memiliki hukum dasar kematian. Penguasa alam ilahi memasang ekspresi aneh di wajahnya. Ye Xuan mendengar jawabannya, tersenyum, dan berkata tidakkah kau ingin mendapatkan 4 hukum dasar? Jika kau bahkan tidak mampu menghadapi keberadaan di medan bintang gelap, maka kau tidak sekuat itu. Ekspresi ketiga anggota Dewan Bencana agak tidak senang. Tuan Yi menjelaskan kalian mungkin tidak tahu apa yang ada di wilayah bintang gelap. Itu bukan tempat yang bisa ditinggali makhluk hidup. Dan bukan berarti kita tidak bisa menghadapi keberadaan di wilayah bintang gelap, tetapi keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Tidak apa-apa, tidak perlu dijelaskan. Aku mengerti. Tapi, jika kau bisa menyelesaikan masalah di Dark Star Domain, aliansi ini akan berguna. Jika kau tidak bisa menyelesaikannya, maka tidak ada gunanya aku membentuk aliansi denganmu, kata Ye Xuan sambil merentangkan tangannya. Ketika Ye Xuan mendengarnya menyebutkan domain bintang gelap, dia awalnya berpikir bahwa jika Dewan Bencana memiliki kekuatan untuk membasmi Raja Ibel Abadi, maka mereka dapat memenuhi perjanjian dengan Zhou dan secara resmi menghidupkan kembali kakek buyut mereka. Jika Raja Ibel mayat hidup dapat dibasmi, maka aliansi dengan Dewan Bencana bukanlah hal yang tidak dapat diterima. Akan tetapi, Dewan Bencana tidak memiliki kewenangan ini sekarang, jadi tidak ada yang dapat kami lakukan.
Penguasa alam ilahi Yi melanjutkan argumennya, jika kita tidak dapat memecahkan misteri keberadaan di domain bintang gelap, setidaknya kita dapat memecahkan misteri alam kuno gelap, yang sangat penting bagi alam Jiushu. Kau tak perlu khawatir soal dunia bawah. Aku bisa mengurusnya sendiri. Ye Xuan menolak usulan aliansinya. Setelah ditolak berulang kali, Tuan Yi dari alam ilahi merasa tak berdaya dan mendesah. Li Yuan di sampingnya sedikit kesal dan mendengus, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sekalipun kau bisa mengalahkan dunia bawah kuno dan menjadikan duniamu dunia yang lebih unggul, itu tetap bukan apa-apa di hadapan bencana keheningan. Jangan berpikir kau bisa selamat dari bencana keheningan dengan kekuatanmu sendiri. Hanya dengan membentuk aliansi dengan Dewan Bencana, kau bisa berharap selamat dari bencana keheningan saat itu tiba. Jadi, kalian sudah menemukan cara untuk melawan bencana pemusnahan. Ye Xuan menatap mereka dengan penuh minat. Penguasa alam ilahi Yi mengambil alih percakapan dan menjelaskan, saat ini, belum ditemukan cara nyata untuk melawan bencana pemusnahan. Namun, di dalam kehampaan, jika terdapat relik dan harta karun yang berkaitan dengan era pemusnahan, hanya mereka yang berada dalam kekuatan dahsyat yang dapat menjelajahinya. Di dalam kehampaan, hanya ada sedikit kekuatan yang memenuhi syarat untuk menjelajahi rahasia era pemusnahan. Misalnya, gerbang abadi yang tidak memenuhi syarat itu hanya bisa mengikuti arus dan diam-diam menunggu bencana pemusnahan datang dan kembali ke ketiadaan. Ye Xuan tersenyum dan berkata, jika aku perlu bergabung dengan kekuatan besar untuk menjelajahi rahasia era nirvana, lalu mengapa aku harus memilihmu? Aliansi Tujuh Alam jelas merupakan pilihan terbaik. Aliansi Tujuh Alam adalah kekuatan yang berdiri di bawah cahaya dan terdiri dari 7 dunia superior. Dapat dikatakan sebagai kekuatan terkuat di alam semesta. Li Yuan berkata dengan penuh kebencian, jangan berpikir aliansi Tujuh Alam adalah hal yang baik. Ada banyak hal kotor di aliansi Tujuh Alam. Ye Xuan bukan lagi pemuda yang menganggap dunia seindah kristal. Dunia tidak pernah hitam dan putih, bayangan sudah ada di bawah cahaya. Tidak ada keindahan mutlak dimanapun ada makhluk hidup. Dalam dunia di mana yang kuat dihormati, yang kuat dan yang lemah adalah dua kelas yang didefinisikan dengan jelas. Perebutan sumber daya dan kepentingan akan menimbulkan konflik. Di mana ada perjuangan, di situ tidak ada kemuliaan yang mutlak. Orang jahat akan selalu jahat, tidak peduli di dunia mana mereka berada. Satu-satunya perbedaannya adalah bahwa di beberapa dunia ada aturan, yang setidaknya membuat dunia ini tidak terlalu buruk di permukaan. Aliansi Tujuh Alam tidak pernah menjadi utusan perdamaian untuk menjaga keindahan dunia. Yang mereka jaga adalah aturan yang menjaga keseimbangan semua dunia dalam kehampaan. Selama aturan yang mereka buat diarahkan pada kebaikan, itu sudah cukup. Setidaknya sejauh ini, aturan yang ditetapkan oleh Seven Realms Alliance efektif. Kau tidak tahu betapa kotornya aliansi Tujuh Alam. Li Yuan mengulanginya lagi, seolah menuduh aliansi Tujuh Alam atas perbuatan jahatnya. Ye Xuan mengerucutkan bibirnya dan berkata, dunia ini tak pernah hitam dan putih. Aku tak pernah menyangka aliansi Tujuh Alam begitu mulia, tapi sebagai perbandingan, semua yang dilakukan aliansi Tujuh Alam hanyalah untuk menegakkan aturan. Dan kalian berencana memaksaku naik ke alam 9 provinsi, dan mendorongku ke jurang perang selangkah demi selangkah. Kalian juga sama kotornya. Karena kalian bukan orang baik, kenapa aku tidak memilih aliansi yang bisa membuatku berdiri di hadapan cahaya? Sebaliknya, ketika alam 9 provinsi akan berhasil naik, aku memilih untuk melompat ke jurang. Ketiga anggota Dewan Bencana terdiam. Ye Xuan melanjutkan, sebenarnya, hanya ada dua hal yang bisa kita bicarakan, satu perasaan, dan yang lainnya minat. Jelas, kau tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang perasaan kepadaku. Jika kita bicara tentang minat, kau tidak bisa memberiku apa yang kuinginkan. Satu-satunya hal yang bisa membuatku terkesan mungkin adalah memasuki wilayah bintang gelap, tapi sayang sekali kau tidak bisa melakukannya. Karena tidak ada perasaan dan minat, apalagi yang bisa dibicarakan. Ye Xuan berupaya keras hanya agar alam Jiushu dapat bangkit menjadi dunia yang unggul dan berdiri tegak di antara sekian banyak dunia hampa. Sebaik apapun Dewan Bencana berbicara, faktanya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya ingin menyeret alam Kyushu ke dalam air dan bergabung dengan mereka dalam pertempuran melawan dunia atas. Gaya melakukan hal seperti ini menunjukkan bahwa mereka sudah terbiasa merampok orang dan tidak mampu lagi membuat kesepakatan. Melihat tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Ye Xuan berdiri dan berkata, baiklah, kalian bertiga. Mari kita akhiri kunjungan kita hari ini. Tidak ada teman abadi atau musuh abadi di dunia ini. Aku tidak akan berinisiatif untuk menjadi musuh Dewan Bencana, dan aku tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama di masa depan, tetapi tidak sekarang. Aku masih punya hal lain untuk dilakukan, silakan. Ketiga anggota Dewan Bencana merasa tidak berdaya dan harus pergi terlebih dahulu. Tak lama setelah mereka terbang keluar dari alam Jiushu,
miliaran pohon dinding kristal tumbuh di dinding kristal hampa alam Jiushu, dan bunga kristal bermekaran di seluruh pohon, seolah-olah merayakan kelahiran dunia pohon dewa. Dewa Yi dari alam ilahi kembali menatap dinding kristal yang berkilauan, merasakan emosi yang tak terjelaskan di hatinya, dan lapisan kabut menutupi matanya. Dia telah melihat pemandangan ini sebelumnya, tetapi bunga-bunga kristal yang mempesona ini masih layu dalam api hukuman ilahi. Dia tidak tahu apakah dunia baru pepohonan suci ini dapat bertahan selamanya, tetapi dia tahu bahwa saat ini, dunia itu adalah yang terindah. Shen Yuan dan Li Yuan juga berhenti untuk melihat, masing-masing dari mereka memiliki pikiran yang rumit dan membingungkan di benak mereka. Dewan Bencana pernah menciptakan 9 alam pohon suci, tetapi tidak satu pun di antaranya yang dapat dilestarikan. Kali ini, alam pohon ilahi bukan milik mereka. Benar-benar naik, dunia pohon dewa yang lain, gumam Shen Yuan dalam hati. Nada bicara Li Yuan agak aneh, dan ia berkata dengan santai ya. Alam pohon ilahi yang lain, selangkah lebih dekat ke bencana pemusnahan, sungguh menakjubkan. Yi Shen dan pria lainnya sudah terbiasa dengan kata-kata aneh yang diucapkan Li Yuan dari waktu ke waktu dan tidak menganggapnya serius. Mereka bertiga menyaksikan bunga kristal bermekaran di luar batas Kyushu. Meskipun ini bukan pertama kalinya saya melihatnya, saya tetap sangat tertarik dengan gambar yang memukau itu. Inilah pemandangan terindah di kehampaan, pemandangan yang hanya bisa ditampilkan di dunia pohon suci. Di lembah Shenmu, Ye Xuan merasakan perubahan di dinding kristal alam Jiushu dan sangat gembira. Ia segera berlari ke batang pohon suci dan bertanya dengan heran, apakah berhasil? Cahaya suci pohon suci di tangan Su Zexue terus berlanjut, dan dia mengangguk sedikit dan tersenyum. Ye Xuan berjalan mendekat dan memeluknya sambil berkata lembut, terima kasih atas kerja kerasmu. Pada saat ini, Su Zexue akhirnya melepaskan tekanan yang telah dialaminya selama ini, dan senyumnya begitu rileks dan alami. Dia menggenggam tangan kekasihnya, mengaitkan jari-jari mereka, dan berkata, aku akan membawamu melihat tembok kristal. Keduanya tidak berjalan keluar dari istana pohon suci. Sebaliknya, pikiran spiritual mereka, dibimbing oleh Su Zexue, mengikuti akar pohon suci ke dalam dinding kristal hampa, mengalir di sepanjang pohon dinding kristal, dan mengamati dinding kristal hampa dari sudut pandang magis. Pikiran spiritual kedua orang itu berkelana di dalam dinding kristal hampa. Matanya penuh dengan cahaya yang berkilauan, seolah-olah dia berada di aurora, begitu menakjubkan. Dan semua ini tersusun dari hukum-hukum, seakan-akan telah menghimpun semua pemandangan menakjubkan di kehampaan dan dunia yang tak terhitung banyaknya, membuat orang ingin membenamkan diri di dalamnya selamanya dan menyatu dengan dunia yang cemerlang dan ajaib ini. Kesadaran spiritual Ye Xuan dan rekannya menjelajahi dinding kristal setelah naik ke alam pohon ilahi, seperti dua peri yang bersemangat mengejar cahaya di dunia asing. Tak lama kemudian, tiba-tiba seekor burung besar terbang di atas kepala dan berputar-putar dengan penuh minat. Itu adalah Thunderbolt. Ye Xuan awalnya menikmati dunianya sendiri bersama Su Zexue, ketika tiba-tiba seekor burung berkepala besar menerobos masuk, memelototi si pecinta makanan, dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Lei Qiu diberi pelajaran. Ia tampak kesal dan berteriak protes. Su Zexue menutup mulutnya dan terkekeh, aku yang membawa Lei Qiu ke sini. Lei Qiu bertanggung jawab untuk melindungi hukum, dan itu juga sangat sulit. Ketika Lei Qiu mendengar seseorang berbicara untuknya, dia berputar dan menangis bahagia, dan sangat menyukai dinding kristal yang mempesona ini. Seolah-olah bunga kristal bermekaran tepat di depan mata Anda, sungguh ajaib. Selain dari bunga-bunga kristal yang mekar di pohon-pohon dinding kristal, kenaikan ini tidak menimbulkan goncangan hebat apapun. Namun, di antara kehampaan dan dunia yang tak terhitung banyaknya, banyak sekali pasang mata yang menatap ke arah alam Jiushu. Oleh karena itu, saat alam Jiushu berhasil naik, banyak dunia yang lebih tinggi mengetahuinya. Ada yang gembira melihat hal itu terjadi, ada yang tidak peduli, dan ada pula yang marah. Sebagian besar dunia atas tidak peduli, tetapi hanya satu yang marah. Saat Kaisar Feitian mengetahui bahwa alam Jiushu telah berhasil naik, dia meninju sandaran tangan singgahsana dengan keras. Imam besar Kaisar kuno kegelapan di bawah buru-buru menasihati Kaisar leluhur, sebenarnya tidak perlu marah tentang ini. Aliansi Tujuh Alam telah menetapkan batas waktu. Setelah mereka naik dalam perang, mereka harus memenangkan perang dalam waktu 30 tahun. Kenaikan yang sukses berarti mereka hanya memiliki 30 tahun tersisa untuk hidup. Setelah 30 tahun berlalu, kita tidak perlu melakukan apapun, mereka akan musnah. Kaisar leluhur hanya perlu diam-diam menyaksikannya tenggelam dalam derasnya hukuman ilahi. Kemarahan di hati Kaisar Feitian tidak dapat dipadamkan dengan hancurnya alam Jiushu. Dia ingin menghancurkan kerajaan Jiushu dengan tangannya sendiri, dan dengan cara yang paling kejam dan menyakitkan. Masalahnya adalah dengan kekuatan klan Kaisar kuno kegelapan saat ini, sulit untuk melakukan hal itu.
Karena saat ini, selain dia, hanya ada satu kaisar dewa yang tersisa di klan kaisar kuno kegelapan, yang tertidur di kota Nuyu. Zaman telah berubah, dan dua kaisar ilahi tidak lagi cukup untuk menghancurkan 9 provinsi. Terlebih lagi, kaisar bersayap Nuyu mungkin tidak mau bangun, terutama saat menghadapi perang yang kecil kemungkinannya untuk dimenangkannya. Setiap kali Di Feitian memikirkan hal-hal ini, dia merasa sangat enggan. Sebelum perang, kekuatan dunia bawah jelas jauh lebih besar daripada dunia 9 provinsi. Bisa dibilang, ia bisa menghancurkan dunia bawah yang tak berarti itu menjadi abu hanya dengan jentikan jarinya. Namun, perang ini secara tidak dapat dijelaskan ternyata menjadi seperti sekarang. Hingga saat ini, Kaisar Feitian masih sulit menerima kenyataan bahwa klan Kaisar Minggu yang kuat dan tak terkalahkan, yang telah berdiri di kehampaan selama ratusan ribu tahun, benar-benar dikalahkan oleh dunia tingkat rendah. Namun, itulah kenyataannya. Bukan hanya dikalahkan, tetapi dikalahkan dengan menyedihkan. Ia bahkan diusir oleh semut-semut dari dunia bawah dan dibasmi tanpa jalan keluar. Pada akhirnya, ia menipu untuk menyelamatkan 2 juta pasukan elit Kaisar kuno kegelapan. Di Feitian berkata dengan suara berat, semut-semut di dunia bawah itu tidak akan pernah menyerah. Setelah 30 tahun berlalu, mereka pasti akan bertarung sampai mati. Saat itu tiba, bisakah kau, sampah tak berguna, mempertahankan dunia bawah? Menurut perhitungan Di Feitian, jika Qintai diikut sertakan, alam Jiushu akan memiliki 3 pasukan tempur setingkat Kaisar Dewa. Begitu mereka menyerbu alam kuno dunia bawah dan bertempur mati-matian, kemungkinan besar mereka akan menyebabkan kerusakan parah pada alam kuno dunia bawah. Imam Besar Minggu berkata dengan hormat, Kaisar leluhur, kita sebenarnya bisa mencari penolong lain. Ada banyak penolong yang bisa ditemukan di kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, asalkan daya tariknya cukup kuat. Apakah kamu punya ide spesifik? Tanya Di Feitian dengan suara berat. Bukankah Dewan Bencana pernah berurusan dengan kita sebelumnya? Kenapa kita perlu terus berhubungan dengan mereka? Dewan Bencana tidak akan pernah melepaskan pohon suci itu. Kita bisa memanfaatkan ini sepenuhnya, saran Imam Besar Dark Ancient. Di Feitian menyipitkan matanya dan berkata, musang sabit itu sudah lama tidak muncul. Coba hubungi Dewan Bencana. Ya, Imam Besar Minggu menerima perintah itu dan mulai mengerjakannya. Hari berikutnya, kemudian, proyeksi spiritual 3 anggota Dewan Bencana turun ke dunia kuno Hades. Yang memimpin kelompok itu adalah proyeksi hitam pekat dari kesadaran ilahi, dia adalah Li Yuan. Li Yuan melangkah ke singgasana Kaisar, menatap Di Feitian, dan bertanya dengan suara dingin, apakah kamu tidak akan berdiri dan menyambutnya? Apakah proyeksi pikiran ilahi layak bagi Kaisar ini untuk bangkit menyambutnya? Suara Kaisar Feitian mengandung sedikit kesombongan. Li Yuan mencibir, kau dikalahkan oleh dunia bawah, dan kau masih berani bersikap sombong. Karena kau berinisiatif mencariku, seharusnya kau menunjukkan sedikit sikap memohon. Di Feitian menyipitkan matanya sedikit dan mendengus dingin, aku mencari musang sabit. Kau tak perlu lagi mencari si idiot Kamaitachi itu. Dia sudah mati di alam Kyushu, kata Li Yuan. Di Feitian mengerutkan kening. Ia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ia berkata dengan suara berat, jadi, Yesuan membasmi anggota Dewan Bencana kalian yang lain. Apa kau begitu tidak kompeten? Kau bahkan tidak berani bicara sepatah kata pun ketika anggota kalian terbasmi. Wajah Li Yuan berubah muram, dan ia mendengus dingin, si idiot Kamaitachi lah yang berinisiatif mencari kematian. Ia pikir ia bisa datang dan pergi dengan bebas di kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ia malah bertemu seseorang yang tak mampu ia ganggu. Omong kosong, percuma saja. Aku cuma tanya, beraninya kau memberi pelajaran pada semut dari dunia bawah itu? Di Feitian mendengus. Li Yuan mengangkat bibirnya dengan senyum dingin dan berkata, kau tidak bisa menghadapi semut dari dunia bawah itu, jadi kau ingin meminta bantuan kami, kan? Kalau kau meminta bantuan, kau harus bersikap seperti orang yang meminta bantuan. Di Feitian mendengus dingin, kau terlalu banyak berpikir, paling-paling hanya kerja sama. Aku ingin semut itu mati, dan yang kau inginkan adalah pohon suci. Li Yuan menggelengkan jarinya dan berkata, jika beberapa bulan yang lalu, mungkin ada dasar untuk kerja sama, tetapi sekarang sudah hilang. Kenapa? Tanya Di Feitian. Li Yuan berkata dengan suara berat, alam Jiushu telah naik ke alam pohon ilahi. Pohon ilahi dan alam Jiushu terhubung menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan. Jadi, bahkan jika kau menghancurkan alam Jiushu, kami tidak dapat mengambil pohon ilahi. Di Feitian sudah memikirkan hal ini dan terkekeh, apa susahnya? Aku hanya ingin semut itu mati. Setelah aku membasmi semua makhluk rendahan di dunia bawah itu, pohon suci itu tak perlu kuambil. Seluruh dunia pohon suci akan menjadi milikmu. Li Yuan akhirnya menunjukkan minat dan bertanya, kita tidak memiliki ordo surgawi,
jadi aliansi 7 alam tidak akan pernah menyetujui hasil ini. Di Fei Tian mengangkat bibirnya dengan senyum penuh tekad dan berkata, kau tidak memiliki ordo pangkat surgawi, tapi aku punya. Selama 9 provinsi berada di bawah namaku, itu adalah dunia atas resmi. Aliansi 7 alam harus mengakuinya meskipun mereka tidak mau. Ketika Li Yuan mendengar gagasan ini, secercah cahaya melintas di matanya. Metode ini berarti bahwa setelah menaklukkan alam Jiushu, para dokter terkenal di alam Jiushu akan menjadi bagian dari klan Kaisar Minggu, tetapi mereka akan dikendalikan oleh Dewan Bencana di balik layar. Kedua belah pihak bekerja sama dan masing-masing mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Tatapan Li Yuan menembus alam kuno Hades, menuju ke arah alam 9 provinsi, dan dia berkata pada dirinya sendiri dengan suara dingin, Ye Xuan, aku memberimu kesempatan, tetapi kau tidak menghargainya. Alam Kyushu. Setelah naik ke alam pohon ilahi, konsentrasi energi spiritual di alam Jiushu terus meningkat. Situasi di Kyushu berubah setiap harinya, dan semakin banyak guru Shinto yang kuat bermunculan. Dengan 30 tahun waktu pemulihan, dunia Jiushu secara bertahap pulih dari kecemasan perang. Akan tetapi, batas waktu perang 30 tahun masih menghantui kita. Akademi Kunpeng mulai mempromosikan rencana yang disebut mendukung pertempuran kiamat, mengajak para talenta muda dari dunia Jiushu untuk datang ke Akademi Kunpeng guna mempersiapkan pertempuran yang menentukan 30 tahun kemudian. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan di dunia Kyushu sungguh luar biasa. Setelah mengalami baptisan perang, para talenta muda dari berbagai tempat suci, sekte, dan keluarga kuno yang bertekad untuk berkontribusi pada pertempuran yang menentukan 30 tahun kemudian berkumpul di Akademi Kunpeng untuk bergabung dalam rencana untuk mendukung pertempuran yang menentukan di hari kiamat. Bagi dunia Jiushu, pertempuran yang menentukan 30 tahun kemudian akan menjadi pertempuran kiamat. Jika Anda menang, Anda akan memperoleh kualifikasi resmi untuk memasuki dunia atas. Jika mereka kalah, itu akan menjadi akhir dunia Kyushu. Oleh karena itu, rencana untuk mendukung pertempuran kiamat ini mengilhami banyak anak muda yang bersemangat untuk bergegas ke kota Liuyun. Akademi Kunpeng telah menjadi tempat suci untuk belajar di dunia Jiushu. Akademi ini memiliki warisan terkaya dari berbagai disiplin ilmu, dan semuanya terbuka untuk pembelajaran. Selama persyaratan ketat seperti kultivasi dan ranah terpenuhi, Akademi Kunpeng akan mengajar tanpa diskriminasi. Kekuatan Akademi Kunpeng telah tumbuh pesat dan mencapai tingkat yang mengerikan. Tingkat kemajuan ini sebanding dengan tingkat pertumbuhan pohon suci. Sementara kerajaan Jiushu dengan cepat meningkatkan kekuatannya, kerajaan Minggu juga pulih dengan cepat. Pertempuran sebelumnya telah memberikan pukulan berat bagi klan Kaisar Minggu, sehingga memaksa Kaisar Fei Tian untuk menahan amarahnya dan memulihkan diri terlebih dahulu. Pengawal rahasia Night Owl tidak pernah melonggarkan pengawasan mereka terhadap dunia bawah. Terutama setelah alam Jiushu mengadakan pertukaran dengan dunia-dunia atas yang utama dan sekte-sekte abadi yang tersembunyi. Lebih banyak informasi tentang alam kuno dunia bawah dapat diperoleh melalui dunia-dunia atas ini. Ye Xuan akan mendengarkan laporan intelijen dari pengawal rahasia Night Owl sebulan sekali. Dilihat dari informasi bahwa dunia bawah sedang mengatur ulang pasukannya dengan segala cara, Ye Xuan merasa bahwa Di Fei Tian masih ingin bertarung. Akan tetapi, alam Jiushu bukan lagi dunia tingkat rendah yang lemah seperti dulu, dan tidak perlu takut lagi terhadap klan Kaisar kuno dunia bawah. Selain mendengarkan ringkasan intelijen, Ye Xuan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memahami dunia baru. Di atas alam rahasia angkasa dan alam rahasia waktu terdapat alam rahasia umur panjang. Itu adalah ranah penciptaan domain pedang, dan sangat sulit untuk mencapai ranah itu. Kaisar Dewa King Qiao berdiri di ketinggian itu dan menciptakan dunia abadi domain pedang di keajaiban suci Dewa Bintang. Kaisar Fei Tian terlalu serakah dan ingin mengubah dunia bawah menjadi dunia keabadiannya, tetapi sejauh ini ia belum berhasil, sehingga ia tidak dapat menerobos alam rahasia keabadian. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, ketika Kaisar Fei Tian bertemu dengan Kaisar Dewa King Qiao, dia bahkan tidak berani kentut. Karena Kaisar Dewa King Qiao berada satu tingkat lebih tinggi darinya, dan dengan kehadiran domain pedang, Di Fei Tian menjadi lemah bagaikan semut di hadapan Kaisar Dewa King Qiao. Domain pedang. Ye Xuan juga menginginkan wilayah pedangnya sendiri, tetapi terlalu sulit untuk menginjakan kaki di alam rahasia keabadian. Jika direnungkan dengan saksama, Anda akan tahu bahwa setelah ratusan ribu tahun, Di Fei Tian belum mampu mencapai alam rahasia keabadian. Terlihat betapa sulitnya menembus alam ini. Sebagai perbandingan, meningkatkan kekuatan Thunderbolt jauh lebih sederhana. Ye Xuan bahkan merasa sedikit iri pada si pencinta makanan ini. Selama dia makan dengan giat, kekuatannya perlahan akan membaik. Terlebih lagi, pencinta kuliner ini hanya makan makanan enak. Ia memakan naga ibel berkepala 3 dan raja singa bersisik kekaisaran. Termasuk Cilong sebelumnya, pecinta kuliner ini telah memakan total 3 binatang kekaisaran.
Keberuntungan ini sungguh bertentangan dengan keinginan surga, sungguh mengerikan. Setelah alam Jiushu naik ke alam pohon ilahi, Su Zexue masih tidak bisa santai. Karena alam Jiushu terlalu luas, dinding kristal void telah mengalami banyak kerusakan selama bertahun-tahun. Dalam keadaan normal, kerusakan ini tidak mudah dideteksi, tetapi untuk seluruh Void Crystal Wall, dengan setiap kerusakan tambahan, pertahanan Void Crystal Wall akan sangat berkurang. Oleh karena itu, Su Zexue perlu memeriksa dengan cermat dinding kristal void dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikannya ke kondisi semula. Hari ini, Nyonya dari rumah Jenderal Dewa datang ke lembah Shenmu. Su Zexue dan Ye Xuan menikah di rumah Jenderal Dewa, jadi dia tentu harus bersikap sopan dan hormat kepada para tetua di rumah Jenderal Dewa. Jadi, ketika Su Zexue mendengar murid-murid lembah Shenmu melaporkan bahwa seseorang dari Istana Jenderal Ilahi tengah berkunjung, dia bergegas keluar lembah untuk menyambut mereka. Ibu Su Zexue dulunya adalah anggota keluarga kerajaan dinasti Zhou besar, jadi wajar saja kalau dia tidak bisa bersikap tidak sopan dalam hal etika. Nyonya rumah Jenderal Ilahi saat ini adalah Li, istri Qin Zhengyuan, adipati Qin Mansion yang baru diangkat. Qin Zhengyuan adalah cucu Qin Taya. Meskipun ia tidak dapat langsung dinobatkan menjadi raja seperti Qin Taya, setidaknya ia dapat menjaga kejayaan Istana Jenderal Ilahi, yang dianggap sebagai warisan. Tentu saja, selama Ye Xuan masih ada, rumah Jenderal Ilahi tidak akan pernah runtuh. Nyonya Li, Nyonya Adipati ini sekarang menjadi Nyonya Rumah Jenderal dan bertanggung jawab atas segala urusan rumah tangga di Istana Jenderal. Li tampak berusia 40-an, masih anggun dan sedikit bermartabat di antara alisnya. Begitu turun dari kapal terbang ringan yang mengapung, Su Zexue buru-buru melangkah maju dan memberi hormat salam, Nyonya Duke. Dalam hal senioritas, Li adalah yang lebih tua, tetapi dalam hal status, Su Zexue adalah penguasa lembah Shenmu, dan bahkan dapat dikatakan sebagai penguasa alam Sensu. Li tentu saja tahu status Su Zexue, jadi dia tidak berani menerima hadiah ini. Dia segera memegang tangan Su Zexue dan berkata dengan hangat, "Keponakanku, tolong jangan lakukan ini. Aku tidak tahan." Nyonya Guogong adalah seorang tetua, jadi dia pantas mendapatkannya. Su Zexue tidak memaksakan diri memberi hormat, dan segera menuntunnya dan para pelayan Istana Jenderal Dewa lainnya ke lembah Shenmu. Nyonya Guogong, silakan masuk ke lembah. Jangan panggil aku Nyonya Adipati. Bagaimana kalau memanggilku Bibi? Saat Xuan Er catatan 1 berada di kediaman Jenderal, Pangeran tua memperlakukannya seperti harta karun, seperti Fa Jiao dan Fa Mou, kata Li dengan hangat. Su Zexue menuntunnya ke Istana Sensu sambil tersenyum dan memerintahkan orang-orang untuk membawa teh dan makanan ringan. Setelah itu, para pelayan dari Istana Qin membawa beberapa kotak besar. Li menggenggam tangan Su Zexue, meletakkannya di lengannya, menepuknya lembut, dan berkata, "Bibi tahu kamu punya misi penting dan tidak bisa pulang mengunjungi kerabat selama liburan. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, jadi aku hanya bisa datang menemui kakakmu, Xuan, secara langsung. Sebelumnya, pangeran tua itu kembali dan menyalahkan kami, para tetua, karena tidak menjaga kalian berdua. Bukannya aku tidak menjagamu, aku hanya takut mengganggumu. Tidak, Bibi, Bibi boleh datang kapanpun Bibi mau. Aku tidak akan mengganggu Bibi. Kalau Bibi tidak bisa pergi, silakan minta seseorang untuk menyampaikan pesan dan aku akan kembali untuk memberi penghormatan kepada para tetua." Su Zexue menjawab dengan sopan, berperilaku sangat sopan. Li menggenggam tangan Su Zexue dan memujinya, dia wanita yang luar biasa dari keluarga bangsawan. Semakin aku melihatnya, semakin aku menyukainya. Kamu dan saudara Xuan adalah pasangan yang serasi. Aku hanya menyesal tidak bisa membiarkanmu dan istrimu tinggal di Chaohua untuk waktu yang lama. Apa kesibukan saudara Xuan hari ini? Nyonya Li, istri Adipati, melihat sekeliling dan bertanya dengan santai. Su Zexue segera menjawab dia seharusnya berlatih ilmu pedang di akademi. Aku akan memintanya kembali dan bertemu bibiku. Mendengar itu, Li melambaikan tangannya dan berkata, tidak, karena saudara Xuan sibuk, biarkan dia bekerja dulu. Kita bicara saja, tidak perlu mengganggunya. Saat Ye Xuan berada di rumah Jenderal Dewa, Li mengetahui dengan jelas karakter Ibel ini. Di Istana Jenderal Ilahi, Pangeran tua Qin Taya bagaikan dewa di hati para adipati dan bangsawan di istana tersebut. Namun, Li ingat dengan jelas bahwa Qin Taya dapat menguasai dunia kecuali Ibel ini. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun di ibu kota Kekaisaran Chaohua, Ye Xuan membasmi utusan Ibel surgawi di depan Istana Longhua dan memukuli sang pangeran. Semua yang dilakukannya sungguh mengerikan untuk dipikirkan sekarang. Li tahu betul bahwa Ibel ini bahkan tidak memberikan muka pada pangeran tua itu, dan sama sekali tidak menyenangkan baginya untuk datang berkunjung. Jadi, dia dengan tegas menghentikan lamaran Su Zexue. "Bibi, minumlah teh. Daun teh yang dipanggang dari kuncup baru pohon suci pasti cukup enak," kata Su Zexue.
Li dengan senang hati mengambil cangkir teh, menyesapnya, lalu memujinya tanpa henti ngomong-ngomong, aku membawa beberapa hadiah kecil kali ini. Kupikir kalian tidak membutuhkan apa-apa, jadi aku hanya mengambil beberapa ramuan spiritual untuk memulihkan tubuh kalian. Kuharap kalian bisa menggunakannya. Terima kasih, Bibi. Su Zexue berterima kasih dengan sopan. Ramuan spiritual lainnya tidak penting. Hanya satu yang lebih penting, kata Li sambil meminta seseorang membawakan kotak giok. Li mengambil kotak giok itu, meletakkannya di atas meja kopi, membukanya, dan berkata, ginseng ini susah sekali ditemukan. Ginseng ini yang terbaik untuk wanita. Saat pertama kali menikah dengan keluarga Qin, saya sangat lemah. Saya sudah berobat ke banyak dokter terkenal, tetapi mereka semua bilang rahim saya dingin dan akan sulit hamil. Kemudian, ratu saat itu, ibu dari kaisar saat ini, mendengar tentang hal itu dan memberi saya ginseng yang ukurannya bahkan tidak sampai setengah dari ginseng ini. Saya minum sup bergizi yang terbuat dari ginseng yang dipadatkan lemak, dan tahun berikutnya saya melahirkan Famou, lalu Fajiao. Ini menunjukkan bahwa ginseng yang dipadatkan lemak ini sangat bermanfaat. Ketika Su Zexue mendengar ini, dia mengerucutkan bibirnya dan sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Dia sangat cerdas, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti makna tersembunyi di balik kata-kata Li. Jenis ginseng pembentuk lemak ini jelas digunakan untuk mengatur tubuh wanita dan membantu kehamilan. Li datang ke sini untuk memberikan ginseng Yanzi, dan jelas bahwa dia datang dengan suatu tujuan. Bibi, aku baik-baik saja. Su Zexue telah melewati banyak badai, tetapi ketika menghadapi hal seperti ini, dia masih sedikit bingung. Li memegang kedua tangan Su Zexue dan berkata, Bibi tahu hal-hal seperti ini selalu sulit dibicarakan. Namun, pangeran tua itu pernah kembali dan menyalahkan kami, para tetua, karena tidak merawat kalian berdua dengan baik. Adipati dimarahi oleh pangeran tua itu dan sangat marah kepadaku ketika ia kembali. Ngomong-ngomong, urusan wanita seperti itu seharusnya aku, nyonya rumah, yang mengurusnya, dan ini semua salahku karena mengabaikannya. Jadi, jika ada sesuatu yang tidak bisa kau ceritakan kepada orang lain, manfaatkanlah saat tidak ada orang lain di sekitar dan ceritakan kepada bibimu dengan tenang. Su Zexue memasang ekspresi canggung di wajahnya, lalu bergumam, Bibi, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Li memandangi perut Su Zexue dan berkata, kamu dan Xuan Er sudah menikah cukup lama, tapi sepertinya kamu belum hamil. Keponakanku, ada sesuatu yang aku tidak tahu harus kukatakan padamu atau tidak. Bibi, silakan. Su Zexue merasa canggung, tetapi dia tumbuh di lingkungan yang penuh dengan pendidikan dan etika, jadi betapapun canggungnya dia tidak bisa bersikap kasar. Setelah hening sejenak, Li mendekat dan bertanya dengan suara pelan, bisakah konstitusi pohon dewa keponakan iparku memungkinkannya hamil? Ini masalah serius. Pangeran tua itu masih berharap saudara Xuan bisa memberinya cicit. Ketika Su Zexue mendengar pertanyaan ini, dia tercengang. Dia tidak jelas tentang masalah ini. Dia hanya tahu bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan tidak menderita penyakit atau musibah, tetapi dia tidak dapat menjamin apakah dia bisa hamil. Memikirkan hal itu, dia mulai panik. Li mampu mengelola halaman belakang rumah jenderal yang begitu luas, jadi wajar saja jika ia sangat cerdik. Melihat ekspresi Su Zexue, ia langsung menebak sebuah ide. Setelah hening sejenak, dia berkata, keponakan ipar, aku punya sesuatu untuk dikatakan, meskipun kamu tidak ingin mendengarnya. Bibi, katamu. Su Zexue tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Nada bicara Li menjadi lebih serius, dan ia berkata, kau tahu betapa pangeran tua itu sangat menghargai Xuan Er. Saat masih di istana Cao Hua, pangeran tua itu pernah berpikir untuk memilih keluarga jenderal agar Xuan Er bisa meninggalkan keturunan untuk mewarisi garis keturunan. Namun, Xuan Er saat itu tidak mau, jadi ia terus mengulur-ulur waktu. Sekarang, Xuan Er sudah menikah selama beberapa tahun, dan sudah waktunya baginya untuk memiliki keturunan. Xuan Er tidak sedih, dan sebagai istri sah, kau tidak bisa mengabaikannya. Su Zexue memutar lengan bajunya dengan ekspresi malu di wajahnya, tidak tahu bagaimana menanggapi kalimat ini. Li melanjutkan, jika menikahi seorang istri tidak memungkinkan, maka kita harus mempertimbangkan untuk menikahi seorang selir. Keponakan ipar saya juga seorang wanita dari keluarga kaya, jadi dia seharusnya mengerti hal ini. Alis Su Zexue berkerut begitu dalam hingga hampir berubah menjadi pare. Ia bergumam dan tidak tahu harus menjawab apa. Ia merasa sangat bingung. Melihat dia diam saja, Li mendesak, keponakan ipar, menurutmu apa yang dikatakan bibimu masuk akal? Keluarga macam apa rumah jenderal dewa itu, dan orang macam apa saudara Xuan sekarang? Kau tidak bisa meninggalkan keturunan, kan? Su Zexue tidak bisa membantah dan hanya bisa mengangguk. Melihat anggukannya, Li merasa lega dan berkata,
kalau kamu tidak punya waktu untuk mengurus semua ini, biarkan bibimu saja yang melakukannya. Kamu bisa memilih calon dari istana atau menikahinya dari keluarga kaya di Zhou Agung. Dengan status Xuan Er saat ini, bahkan jika dia menjadi selir, para pangeran dan bangsawan akan berbondong-bondong mendatanginya. Semua tergantung pada bibiku. Su Zexue kesal, tetapi dia tahu dia tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa setuju. Kalau begitu, bibi tertualah yang akan mengambil keputusan. Saat Li berbicara, dia menyuruh seseorang membawa beberapa gulungan dan membentangkannya di atas meja. Semua lukisan ini menggambarkan keindahan yang anggun dan elegan. Li memperkenalkan mereka satu persatu. Ini putri dari keluarga Cao Hualin. Kudengar dia sangat berbakat. Tahun lalu saat festival Lentera, bibiku sudah bertemu dengannya dan menyarankan Xuan GR saat mengobrol. Putri keluarga Lin sangat mengagumi Xuan GR dan mengatakan bahwa Xuan GR adalah pahlawan yang tak tertandingi. Keluarga Lin juga memiliki latar belakang keluarga yang sangat baik, jadi dia adalah kandidat yang tepat. Dan yang ini, putri keluarga Fan, lahir dari keluarga jenderal. Kudengar dia pernah ikut serta dalam pertempuran di kota Wangbei. Dia sangat berani. Kudengar dari keluarga Fan bahwa putri keluarga Fan ini pernah melihat Xuan GR di kota Wangbei dan mengaguminya sejak lama. Dia lahir dari keluarga jenderal, jadi kupikir mereka pasti punya banyak kesamaan. Dia juga kandidat yang bagus. Akademi Kunpeng, tebing ujian. Ada 7 pilar batu berbentuk pedang di tebing ujian, tersusun searah 7 bintang. Pilar batu berbentuk pedang ini dibawa kembali dari domain pedang Kaisar Dewa Qingqiao dan telah menjadi tempat suci untuk pelatihan pedang di Akademi Kunpeng. Ye Xuan telah sering datang ke sini selama periode ini, berharap untuk memahami sesuatu dari warisan Kaisar Dewa Qingqiao. Namun, alam rahasia keabadian jelas tidak begitu mudah untuk dipahami. Jika tidak, dunia pedang tidak akan menjadi dunia ilmu pedang tertinggi. Bagi para praktisi pedang, alam rahasia umur panjang adalah alam rahasia pedang. Tidak diketahui berapa banyak kaisar dewa yang telah menginjakkan kaki di alam pedang sepanjang sejarah. Namun, hanya ada 1 atau 2 orang yang namanya benar-benar dapat terukir di sungai waktu yang panjang. Tepat ketika Ye Xuan tenang dan memahami jalan pedang. Seorang pria berjalan ke tebing ujian. Ye Xuan tahu siapa orang itu bahkan tanpa membuka matanya. Orang yang datang adalah Huo Jiping, komandan pengawal pribadi Long Yuan. Sebagai komandan pengawal pribadi Long Yuan, tugas Huo Jiping adalah mengikuti Jenderal Long Yuan secara dekat dan melindungi keselamatannya. Namun, sejak runtuhnya kerajaan Tianyao kuno, Qin Tai'a telah hilang. Oleh karena itu, Huo Jiping tidak bisa tinggal bersama Qin Tai'a, dan dalam beberapa tahun terakhir ia terutama bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan rumah Jenderal Ilahi. Huo Jiping muncul di belakang Ye Xuan dan memberi hormat Mayor Jenderal. Ye Xuan jarang melihatnya dalam beberapa tahun terakhir, jadi dia pasti ada sesuatu yang harus dilakukan ketika dia muncul saat ini, jadi dia berbalik dan bertanya, apa yang terjadi? Beberapa waktu lalu, Sang Jenderal kembali ke Istana Jenderal Ilahi, bertemu dengan beberapa adipati dan bangsawan, lalu memberi mereka ceramah, kata Huo Jiping. Ye Xuan sama sekali tidak terkejut, dan berkata sambil tersenyum, bukankah wajar bagi Lao Qin untuk memarahi orang? Kurasa kau tidak perlu memberitahuku hal ini. Dulu, ketika Qin Tai'a tidak sedang dalam ekspedisi, ia sering memarahi orang-orang di rumah. Cicit-cicitnya sering digantung dan dipukuli. Memarahi beberapa adipati dan markis bukanlah masalah besar. Huo Jiping ragu sejenak, lalu berkata, alasan Istana Jenderal marah adalah karena jenderal muda itu sudah lama menikah tetapi belum juga dikaruniai anak, sehingga para bangsawan di istana dimarahi. Ye Xuan sedikit bingung, bisakah kau menyalahkanku untuk ini? Tuan Muda Famo menikah dan memiliki anak beberapa tahun yang lalu, dan Tuan Muda Fa Jiao juga mengalami peristiwa bahagia tahun lalu, tetapi tidak ada perubahan dari pihak Jenderal Muda. Oleh karena itu, Sang Jenderal marah dan melampiaskannya kepada para Tuan Muda. Para Tuan Muda di kediaman Jenderal Ilahi biasanya memiliki posisi tinggi dan kekuasaan yang besar, tetapi ketika mereka dimarahi oleh Sang Jenderal, mereka hanya bisa menurut. Setelah itu, ia kembali ke kediaman dan memarahi para dayang di kediaman tersebut. Huo Jiping menceritakan kisahnya dengan perlahan. Ye Xuan merasa pasti ada sesuatu yang terjadi di balik layar, kalau tidak, masalah ini tidak akan mengganggunya. Huo Jiping melanjutkan, jadi, Nyonya Li, istri Adipati, berangkat kemarin dan baru tiba di lembah Senmu hari ini. Beliau sekarang sedang berbicara dengan nona muda itu. Apa yang akan dia lakukan? Ye Xuan mengerutkan kening. Istri Sang Adipati ingin agar Sang Jenderal muda dan istrinya memiliki anak, jadi dia mengirimkan beberapa ramuan obat yang berharga dan apa? Huo Jiping berhenti sejenak dan berkata, dan beberapa potret, bersiap menikahi beberapa selir lagi untuk jenderal muda. Ye Xuan langsung mengerti begitu mendengarnya.
Alasan mengapa ia tidak diminta melakukan hal ini adalah untuk menemui Su Zexue. Jelas ia tahu Su Zexue pemalu dan tidak akan menolak, jadi ia berpikir jika ia membujuknya beberapa kali lagi, Su Zexue mungkin akan setuju. Setelah mendengar ini, Ye Xuan melangkah maju dan bersiap untuk keluar. Huo Jiping mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalannya. Kenapa kau menghentikanku? Bukankah kau di sini untuk memberi tahu? Ye Xuan sedikit bingung. Huo Jiping menundukkan kepalanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya di sini untuk menghentikan jenderal muda itu kembali. Mengapa? Tanya Ye Xuan sambil mengerutkan kening. Karena ini juga yang dimaksud jenderal. Jenderal muda sudah menikah cukup lama, dan jenderal sudah lama menantikan seorang cicit. Jika nona muda memang tidak dapat melahirkan karena alasan fisik, maka jenderal muda sebaiknya menikahi selir. Ini keinginan jenderal, dan saya tidak punya pilihan selain membujuknya, jawab Huo Jiping. Ye Xuan menepuk dahinya dan berkata tanpa berkata-kata kenapa orang tua ini begitu khawatir. Dia sedang mempermainkanku. Huo Jiping terus membujuk Mayor Jenderal, bahkan jika Mayor Jenderal tidak ingin menikahi selir, ini bukanlah sesuatu yang seharusnya Mayor Jenderal lakukan. Ye Xuan terdiam, memikirkan pertanyaan ini. Huo Jiping melanjutkan, jenderal muda itu orang yang hebat. Seluruh dunia membutuhkan jenderal muda untuk memimpin. Urusan di halaman belakang seharusnya ditangani oleh nona muda. Lagi pula, jenderal muda tidak bisa tinggal di 9 provinsi setiap hari. Jika dia bertarung di kehampaan luar di masa depan, urusan di halaman belakang tetap harus ditangani oleh nona muda. Lagi pula, nona muda ada di lembah Senmu, jadi dia tidak akan menderita kerugian apapun. Ye Xuan juga berpikir begitu, tetapi ia merasa terganggu oleh masalah ini dan tidak berniat memahami pedang itu. Ia berjalan keluar dan berkata sambil berjalan Zexue pasti sedang tidak enak badan. Sekalipun aku tidak peduli dengan masalah ini, aku harus kembali dan menghiburnya. Di lembah Senmu, Nyonya Li, istri sang adipati, menggenggam tangan Su Zexue dengan hangat, tetapi Su Zexue duduk di sana, merasa sangat tidak nyaman, merasa sedih dan bersalah. Di dunia ini, sekuat apapun seorang wanita, jika ia tidak bisa melahirkan anak, maka ia tidak akan pernah menjadi istri yang berkualitas. Su Zexue mengetahui hal ini, jadi meskipun dia merasa dirugikan, dia tidak bisa menolak permintaan Li. Li memperkenalkan 8 potret wanita terkenal satu persatu, lalu berkata ini adalah 8 putri dari keluarga terkenal yang dipilih oleh Bibi, dan mereka semua adalah kandidat yang baik. Jika kalian merasa mereka tidak cocok, kalian dapat terus memilih. Di dinasti Zhou, siapa yang tidak ingin menikahkan putri mereka dengan Xuan Gr? Kalian dapat memilih keluarga manapun yang kalian inginkan. Su Zexue tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Pada saat ini, Luan Yue, tetua suci lembah Senmu, berjalan memasuki istana Sensu, menarik tangan Su Zexue dari tangan Li, dan berkata dengan bermartabat namun sopan nyonya, Su Zexue telah bekerja keras untuk tembok kristal alam Jiushu akhir-akhir ini. Dia sedikit lelah. Biarkan Su Zexue beristirahat dulu. Saya akan menemani nyonya untuk berbicara. Baik, Tuan. Nyonya Duke, Su Zexue kelelahan dan akan pergi dulu. Mohon maaf. Su Zexue bergegas meninggalkan aula seolah-olah telah diampuni. Luan Yu adalah guru Su Zexue. Sebelum Su Zexue menggantikannya sebagai penguasa lembah Senmu, Luan Yu adalah penguasa lembah Senmu. Kemudian, Su Zexue menjadi roh pohon suci dan menggantikan posisi master lembah, dan Luan Yu mundur ke posisi sesepuh suci. Namun, Luan Yu adalah guru dari master lembah, dan statusnya di lembah Senmu tidak lebih rendah dari master lembah. Nyonya Guogong, saya adalah guru Siexue. Saya menyaksikan Siexue tumbuh dewasa. Tidaklah berlebihan jika saya disebut Ibu Siexue, jadi Nyonya Guogong dan saya adalah saudara. Setelah Luan Yu duduk, Li tidak lagi ingin bertanya tentang keadaan Su Zexue seperti yang baru saja dilakukannya saat memegang tangannya, tetapi duduk lebih tegak. Li menatap Luan Yu beberapa kali dan berkata, akulah yang mengatur pernikahan Xuan Er di ibu kota kekaisaran. Kurasa aku belum pernah bertemu kerabat ini. Luan Yue mengerutkan kening dan menjawab dengan agak tidak senang itu karena aku tidak setuju dengan pernikahan ini sejak awal. Tidak setuju dengan pernikahan ini. Istri Adipati Li sedikit tidak senang dan berkata dengan nada kesal keluarga macam apa rumah jenderal dewa kita. Orang macam apa saudara Xuan kita. Di seluruh dunia, siapa yang tidak ingin menikahkan putrinya dengan rumah jenderal dewa. Luan Yue telah memimpin lembah Senmu selama bertahun-tahun, dan keagungannya bahkan lebih besar lagi. Ia menjawab tidakkah kau tahu seperti apa kondisi Ye Xuan saat mereka menikah. Jiwanya terluka dan ia sekarat. Zexue menikahinya dengan niat menjadi janda, dan karena itu, ia hampir memutuskan hubungan denganku, tuannya. Pada saat itu, kerajaan Tianyao kuno hancur, dan jiwa Ye Xuan dirusak parah oleh naga ibel segala alam. Para tabib ternama dunia memperkirakan ia hanya punya waktu 100 tahun lagi untuk hidup.
Bahkan Gu Yunbo pun tak berdaya. Ketika Luan Yue memikirkan hal ini, ia menjadi marah dan berkata, jangan bicarakan betapa parahnya luka Ye Xuan saat itu. Bahkan pilihan pernikahan di ibu kota dinasti Zhou Agung pun untuk dilihat oleh keluarga kerajaan dan para pangeran dinasti Zhou Agung. Tujuannya adalah untuk mengukuhkan status istana Jenderal Dewa Mu. Dalam pernikahan yang penuh motif tersembunyi seperti itu, Zexue menikah tanpa ragu. Kau masih berani berkomentar tidak bertanggung jawab sekarang. Li bertanggung jawab atas rumah Jenderal Dewa yang begitu besar, jadi dia bukan orang yang mudah ditaklukkan. Dia membantah, kalau begitu, lihatlah orang seperti apa Xuan Ge sekarang. Di seluruh 9 provinsi, siapa yang bisa dibandingkan dengan Xuan Ge? Apa kau menemukan harta karun? Itulah berkah dari kebaikan si Xue. Lagi pula, tanpa si Xue, bagaimana mungkin Ye Xuan bisa mencapai semua ini? Si Xue mempertaruhkan nyawanya berkali-kali untuk menyelamatkannya. Ia kembali ke lembah Shenmu dan tidur berhari-hari dan bermalam beberapa kali. Mereka berbagi kesulitan dan sampai sejauh ini selangkah demi selangkah. Berkah ini tidak direbut si Xue, tapi ia pantas mendapatkannya. Luan Yu berbicara dengan tegas dan tidak menyerah sama sekali. Li mengangkat tangannya dan berkata, baiklah. Aku tidak akan membahas masa lalu. Kita di kediaman Jenderal Dewa pasti akan mengenali keponakan ipar ini. Tapi hanya karena dia dan saudara Xuan telah melewati masa sulit bersama, kita tidak bisa memutus warisan kediaman Jenderal Dewa. Ini bukan hanya ideku, ini ide Pangeran Tua. Pangeran Tua hanya ingin memiliki cicit untuk merawatnya. Sehebat apapun jasamu, kau tidak bisa memutus keinginan Pangeran Tua. Ini urusan pasangan, kau tak perlu ikut campur, kata Luan Yu. Ini bukan urusanmu, tapi urusan kediaman Jenderal Dewa kita. Masalah ini harus diperjelas. Lagi pula, Xuan Er sudah cukup lama menikah, tapi belum ada perkembangan. Mungkin bukan karena pohon suci itu dia tidak bisa punya anak. Kalau begitu, kau harus menuruti perintahku dan biarkan Xuan Er menikah dengan selir, kata Li tegas. Wajah Luan Yue menjadi gelap dan ia berkata dengan marah, siapa yang bilang pohon suci itu bisa menyebabkan kemandulan? Ibu kandung salju buangan adalah roh pohon suci itu. Kalau dia mandul, dari mana asal salju buangan? Hentikan rencana konyolmu itu. Kalau bisa punya anak, kenapa tidak ada kejadian bahagia? Nyonya Li pun sedikit marah, dan pertengkaran pun semakin memanas. Itu sesuatu yang harus kau tanyakan pada Ye Xuan. Dia pergi keluar angkasa setelah menikah dan sudah pergi selama 3 tahun. Dia tidak pernah di rumah seharian. Apa yang kau inginkan dari Zexue? Luan Yu mendengus. Ngomong-ngomong, aku sudah menjelaskan apa yang sedang terjadi. Ini juga yang dimaksud Pangeran Tua. Ini ginseng penghancur lemak, yang sangat bermanfaat bagi wanita. Kau bisa mengolahnya sesukamu, kata Li sambil mendorong kotak giok itu. Luan Yue melambaikan tangannya dan meminta murid-murid lembah Shenmu untuk membawa sebuah kotak. Ia berkata, tidak mudah bagi Nyonya Duke untuk datang jauh-jauh ke sini. Saya memilih beberapa barang kecil yang tidak penting sebagai hadiah balasan. Nyonya Duke, tolong bawa pulang. Lembah Shenmu sibuk dengan banyak hal, dan saya khawatir saya akan mengabaikan Nyonya Duke. Saya pikir Nyonya Duke, silakan kembali. Pernyataan ini sudah memiliki sedikit makna yang mendorong. Li menunjukkan sedikit ketidaksenangan, berdiri dan berjalan keluar, menaiki perahu dan kembali ke Chaohua. Di bawah batang pohon suci, Su Zexue duduk di bawah pohon, memeluk lututnya, dengan ekspresi sedih di wajahnya, sesedih anak kecil yang tak berdaya. Luan Yu berjalan mendekat, mengelus kepalanya dengan lembut, dan berkata, Zexue, jangan bersedih. Tuan sudah mengantar istri Adipati pergi. Su Zexue menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bersedih karena istri Adipati. Malahan, dia benar. Tidak salah jika seorang kakek buyut menginginkan cicit. Luan Yue dengan lembut memeluknya dan menghiburnya, kamu juga tidak salah. Bagaimana kalau aku benar-benar tidak bisa melakukannya karena kondisi fisikku? Su Zexue mengerucutkan bibirnya, hidungnya terasa sakit. Bagaimana mungkin? Ibumu juga roh pohon suci. Kalau dia tidak bisa melahirkan, dari mana asalmu? Berhentilah berpikiran liar seperti itu. Luan Yu menghibur. Tuan, tolong biarkan aku sendiri sebentar, pinta Su Zexue. Baiklah, kalau begitu berhentilah memikirkannya. Luan Yu menghiburnya dan berbalik. Ketika Ye Xuan tiba di bawah pohon suci, yang dilihatnya adalah Su Zexue duduk sendirian di bawah pohon, tampak begitu tak berdaya. Meskipun dia dapat mengendalikan dinding kristal hampa di seluruh dunia Jiushu, dia masih sangat rapuh dan tak berdaya dalam hal cinta. Ye Xuan berjalan mendekat, duduk di sebelahnya, dan bercanda, apakah istri Duke membuatmu menangis? Bagaimana mungkin? Su Zexue mengerutkan kening, dan tiba-tiba ia merasa tidak terlalu sedih lagi. Apapun yang terjadi, selama ia melihat orang di hatinya muncul, ia tidak akan merasa sedih lagi. Tidak,
Tapi sepertinya kamu habis menangis. Yesuan memegang pipinya dan menatapnya dengan saksama. Tidak juga, Su Zexue menepis tangan itu dan menyangkalnya sambil menundukkan kepala. Karena kamu sangat tidak senang, pukul saja dia. Lagi pula, kamu bisa mengalahkannya, kata Yesuan sambil menyeringai. Su Zexue mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu bisa begitu tidak sopan sampai menghasut orang lain untuk memukuli orang yang lebih tua. Yesuan berbaring, bersandar di batang pohon suci, dan berkata dengan santai, tahukah kau mengapa orang-orang dari rumah Jenderal Dewa tidak berani datang kepadaku dan hanya bisa datang kepadamu? Mengapa, ketika aku di Chaohua, aku membasmi utusan asing, memukuli para pangeran, dan bahkan memaksa kaisar sebelumnya untuk mati. Di mata orang-orang di kediaman Jenderal Ilahi, aku benar-benar ibel. Ketika mereka melihatku, mereka ingin menjauh dariku. Tapi mereka tak bisa hidup tanpaku, karena denganku, kediaman Jenderal Ilahi dapat berdiri kokoh. Jadi, ketika Qintua marah, mereka hanya bisa datang untuk mempersulitmu, kata Yesuan dengan nada santai. Su Zexue merasa jauh lebih baik, tetapi dia masih harus menghadapi banyak hal. Ia ragu-ragu cukup lama sebelum berkata tidak salah kalau kakek ingin punya cicit. Waktu pertama kali kita bertemu, kakek tahu aku lemah. Kalau kakek mau menikahi selir, aku tidak keberatan, tapi jangan bawa dia ke lembah Senmu. Yesuan meliriknya sekilas, mengusap dagunya, dan berkata, kenapa? Apa kau mau jadi burung unta, mengubur kepalamu di pasir, dan berpura-pura tidak ada selama kau tak bisa melihatnya? Kakek buyut telah menjalani hidup yang keras, kita harus mewujudkan keinginannya. Setelah Su Zexue mengatakan ini, suasana hatinya menjadi tenang dan damai. Yesuan memeluknya dan mulai menggelitiknya, sambil tertawa karena kamu ingin memenuhi keinginan kakek buyutmu, mengapa kamu tidak bergegas dan melayani suamimu? Oh, Su Zexue merasa malu dan cepat menghindar. Setelah alam Jeushu naik menjadi alam pohon ilahi, perubahan telah terjadi setiap hari. Berbagai macam tumbuhan spiritual langka tumbuh di pegunungan, sungai, dan rawa-rawa dengan energi spiritual yang kaya. Pegunungan yang indah dan air yang jernih perlahan-lahan memperlihatkan pemandangan yang seharusnya dimiliki dunia atas. Yesuan awalnya mengira bahwa ia akan memiliki 30 tahun waktu damai, di mana ia dapat menenangkan diri dan meninjau kembali praktik masa lalunya serta memahami alam rahasia keabadian. Tiba-tiba suatu hari, intelijen mengalir dari semua sisi. Yesuan mendengar lebih dari 10 informasi intelijen yang dikirim kembali dari kehampaan luar dalam satu hari. Ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di klan Kaisar Kuno Kegelapan. Ada pergerakan yang tidak biasa di alam Dewa Naga. Ada pergerakan yang tidak biasa di alam Xingtian. Dimanapun ada pengawal rahasia Night Owl, intelijen akan dikirimkan kembali. Rasanya pada hari ini, sesuatu yang tidak biasa telah terjadi di seluruh alam semesta. Pengawal kegelapan burung hantu malam memiliki pengawasan paling ketat terhadap dunia bawah dan informasi intelijen paling akurat. Karena sebelum berperang dengan Hades, penjaga rahasia pertama yang ditangkap oleh laba-laba serigala pemakan jiwa, setelah diselamatkan, membawa kembali telur laba-laba yang diletakkan oleh laba-laba serigala pemakan jiwa dalam daging dan darahnya di bawah kulitnya. Kemudian, telur laba-laba ini ditetaskan dengan bantuan Departemen Binatang Spiritual Akademi Kunpeng, dan penjaga rahasia pertama memberi mereka makan darah setiap hari. Pada akhirnya, 57 laba-laba serigala pemakan jiwa berhasil dikembangbiakkan. Penjaga rahasia tingkat pertama ini juga belajar di Departemen Binatang Roh selama 3 bulan dan menguasai keterampilan menguasai binatang roh yang paling praktis. Sekarang, gunung bintang di luar alam kuno Hades telah menjadi dunia laba-laba serigala pemakan jiwa, dan semua laba-laba serigala pemakan jiwa di gunung bintang berada di bawah kendali pengawal rahasia penjaga pertama. Oleh karena itu, setiap gerakan dunia Hades tidak dapat lolos dari pengawasan laba-laba serigala pemakan jiwa. Sekarang ada intelijen yang kembali mengatakan bahwa ada pergerakan yang tidak biasa di dunia bawah, jadi pasti ada pergerakan yang tidak biasa. Akan tetapi, apa yang sebenarnya terjadi masih belum diketahui. Kalau saja dunia bawah mengalami pergerakan yang tidak biasa, itu tidak masalah. Tapi kalau ada pergerakan yang tidak biasa di alam Dewa Naga, alam Xingtian, dan dunia-dunia tingkat tinggi lainnya, semuanya akan jadi agak aneh. Meskipun pengawal rahasia Night Owl sekarang memiliki mata-mata di beberapa dunia atas, level yang dapat mereka capai tidak cukup tinggi. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat adanya perubahan di dunia atas, namun kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena intelijen tidak menyebutkan apa yang terjadi, Yesuan tidak berencana menunggu informasi lebih lanjut. Jika Anda ingin tahu jawabannya, tanyakan saja. Yesuan langsung memproyeksikan kesadaran ilahinya ke alam Dewa Naga untuk menemukan Dewa Naga berjenggot. Dewa Naga, sepertinya akhir-akhir ini sangat sibuk. Ada apa? Setelah Yesuan menyapanya, dia langsung ke intinya. Dewa Naga berjanggut memikirkannya dan hendak menjawab.
Tepat pada saat ini, beberapa proyeksi ilahi lainnya muncul, semuanya adalah utusan dari dunia atas. Santo Sembilan Bayi berkata, Dewa Naga berjenggot, kau harus tahu hakikat masalah ini. Dunia bawah tidak berhak mengetahuinya. Dewa Naga berjanggut itu sedikit tak berdaya, dan hanya bisa berkata kepada Yesuan 3 hari yang lalu, sesuatu yang besar memang terjadi di dunia Void, tapi jangan khawatir, kejadian ini tidak akan memengaruhi dunia 9 provinsimu. Kau tidak perlu khawatir. Tapi dunia bawah jelas sedang mengambil tindakan, kata Yesuan dengan suara berat. Sang Santa Sembilan Bayi mencibir dan berkata, alam kuno dunia bawah memiliki ordo pangkat surgawi, apakah kau memilikinya? Ordo surgawi adalah tanda dunia atas. Sekalipun dunia kuno bawah belum resmi naik, selama dunia kuno bawah memiliki ordo surgawi, ia tetap menjadi anggota dunia atas. Sepertinya ini adalah hal besar yang bisa membuat aliansi 7 alam bertindak bersama. Yesuan memiliki beberapa tebakan di benaknya setelah melihat proyeksi spiritual para utusan aliansi 7 alam. Betapapun besar atau kecilnya masalah ini, itu tidak ada hubungannya denganmu, orang dari dunia bawah. Sebaiknya kau kembali dan bersiap untuk perang 30 tahunmu. Kalau kau tidak berjuang beberapa kali lagi, kau tidak akan punya banyak waktu tersisa. Santo Sembilan Bayi mencibir. Yesuan merasa wanita ini semakin menyebalkan. Wanita ini telah mengincarnya sejak awal, seolah-olah pada akhirnya ia telah meninggalkannya. Setelah mendapatkan jawaban dari aliansi 7 alam, Yesuan tidak lagi memaksa. Ia menarik kesadaran ilahinya dan kembali ke alam Jiushu. Ia menatap langit dengan seni mengamati langit, ingin melihat apa yang terjadi di kehampaan dan seluruh alam. Namun kekosongan tak terbatas itu terlalu luas. Kecuali terjadi fenomena yang menggemparkan bumi, bahkan seni mengamati langit yang hebat pun tidak dapat melihat setiap sudut kehampaan di luar wilayah tersebut. Saat Yesuan menggunakan seni pengamatan langit untuk mengamati ribuan dunia dalam kehampaan, tiba-tiba sebuah pikiran ilahi diproyeksikan ke alam Jiushu. Satu-satunya orang yang dapat memancarkan pikiran ilahi 5 warna adalah penguasa alam ilahi Yi. Tuan Yi dari alam ilahi berbicara lebih dulu, aku bisa memberitahumu apa yang aliansi 7 alam tidak akan katakan kepadamu. Yesuan memang sedikit penasaran, dan bertanya kamu baru saja memberitahuku berita yang dapat membuat aliansi 7 alam dan Dewan Bencana khawatir. Penguasa alam Yi tersenyum dan berkata, bukan rahasia lagi bahwa seluruh aliansi 7 alam telah dimobilisasi. Hanya saja alam Jiushu baru saja bangkit, dan kekuatannya belum sepenuhnya menyebar ke kehampaan luar. Lagi pula, Dewa Naga berjenggot adalah perwakilan dari aliansi 7 alam, dan tidak mudah baginya untuk melanggar aturan aliansi 7 alam. Kalau begitu, katakan padaku, ruang hampa dan dunia yang tak terhitung jumlahnya telah berguncang 3 hari yang lalu. Melalui senjata kekaisaran tipe angkasa, samar-samar dapat diketahui bahwa seseorang telah mengganggu hukum angkasa di antara 4 hukum dasar. Oleh karena itu, aliansi 7 alam menjadi waspada. Penguasa alam Dewa Yi secara langsung menyatakan alasan pergerakan aliansi 7 alam yang tidak biasa tersebut. Seseorang telah melanggar hukum ruang. Yesuan sedikit terkejut. Berdasarkan getaran spasial di kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, memang benar. Tampaknya telah terjadi beberapa perubahan drastis di angkasa luar, yang menyebabkan getaran. Getaran ini tidak dapat dirasakan oleh orang biasa. Hanya kekuatan tertinggi yang dapat merasakannya sedikit, dan hanya keberadaan senjata kekaisaran tipe angkasa yang dapat mengungkap alasannya, tambah penguasa alam ilahi. Apa yang ingin dilakukan aliansi 7 alam sekarang? Yesuan langsung bertanya. Di antara 4 hukum dasar, jika kita menghitung perubahan dalam hukum angkasa kali ini, 3 sudah muncul. Menurutmu apa yang akan dilakukan aliansi 7 alam? Tanya Dewa Yi dari alam ilahi alih-alih menjawab. 4 hukum dasar adalah hidup, mati, ruang, dan waktu. Di antara mereka, kematian ada di medan bintang gelap, dan waktu ada di Changshengtian. Sekarang, hukum ruang telah berubah, yang berarti bahwa ruang, salah satu dari 4 hukum dasar, juga akan segera muncul. Menurut Dewan Bencana, bagian ketiga prasasti pada prasasti Laut Luas mencatat bahwa 4 hukum dasar memiliki kekuatan untuk menekan bencana pemusnahan. Bila isi prasasti yang dikatakan Dewan Bencana itu benar, maka semua kekuatan di kehampaan dan di ribuan dunia pasti ingin memperoleh keempat hukum dasar itu. Sekarang setelah ruang, salah satu dari 4 hukum dasar, telah muncul, kita tentu tidak bisa melepaskannya. Di mana itu? Tanya Yesuan. Galaksi abadi, area ke-6, 6 kali jarak spasial, berada di luar jangkauan yang dapat dilihat oleh proyeksi pikiran ilahi. Jadi, kau tidak dapat melihatnya menggunakan seni ilahi mengamati langit, jawab Dewa Alam Ilahi. Kekosongan di luar domain tidak berbatas, dan tidak seorang pun tahu di mana batasnya. Ada yang mengatakan bahwa ujung galaksi abadi adalah batas kehampaan. Namun, tidak seorang pun tahu di mana ujung galaksi abadi itu.
Galaksi abadi begitu luas sehingga sulit untuk mengukur panjangnya. Oleh karena itu, yang kuat di alam semesta diukur berdasarkan proyeksi pikiran ilahi tingkat Kaisar Dewa. Jarak yang dapat dilihat oleh seorang Kaisar Dewa yang kuat menggunakan proyeksi pikiran sucinya disebut jarak spasial. Kemudian gunakan jarak spasial untuk membagi galaksi kuno menjadi beberapa wilayah, dan setiap jarak spasial adalah sebuah wilayah. Menurut informasi yang diberikan oleh Dewa Yi dari alam ilahi, perubahan dalam hukum ruang ini terjadi di wilayah ke-6 galaksi abadi. Artinya jaraknya sedikitnya 6 kali jarak spasial. Jangkauan pengamatan indera kedewaan Kaisar Ilahi terhadap langit harus diperluas 6 kali lipat untuk dapat melihat area tersebut. Ketika Yesuan mendengar penguasa alam ilahi berkata bahwa jaraknya 6 kali jarak spasial, dia segera mengerti seberapa jauh lokasi itu dari alam Jiushu. Jika itu adalah pasukan dari dunia atas, akan memakan waktu setidaknya 6 tahun untuk menyeberangi selat yang jaraknya 6 kali lipat jarak ruang angkasa. Jika seorang Kaisar Dewa yang kuat terbang dengan kecepatan penuh, itu akan jauh lebih cepat, tetapi masih akan memakan waktu setengah tahun. Seorang Kaisar Dewa yang kuat akan membutuhkan waktu setengah tahun untuk mencapai tempat itu bahkan jika dia terbang dengan kecepatan penuh, dan mustahil baginya untuk mempertahankan kecepatan penuh dalam waktu yang lama. Oleh karena itu jaraknya begitu jauh, sehingga tidak dapat dijangkau. Jauh sekali. Bukankah butuh 1 atau 2 tahun untuk sampai ke sana? Tanya Yesuan sambil berpikir. Penguasa alam Yi tersenyum dan berkata, kau belum cukup tahu tentang aliansi 7 alam. Faktanya, alam Xuan Yuan berada di dekat area ke-6 galaksi abadi. Ketika Yesuan mendengar ini, dia mengerti apa yang terjadi tanpa dia menjelaskan sisa isinya. Alam Xuan Yuan, dunia superior di aliansi 7 alam. Orang suci Zhangkong di antara utusan aliansi 7 alam adalah orang suci dari tanah suci Qingtao di alam Xuan Yuan. Dengan kata lain, jika tidak ada cara khusus lain untuk melintasi jarak sejauh itu, akan memakan waktu setidaknya setengah tahun bagi Santo Zhangkong untuk melakukan perjalanan bolak-balik antara alam Jiushu dan alam Xuan Yuan. Hal ini jelas tidak mungkin, artinya alam yang lebih tinggi pasti mempunyai cara lain untuk menyeberangi jarak yang begitu jauh. Lord Yi Shen Realm menambahkan dengan kata lain, jika kalian ingin pergi ke area ke-6 galaksi abadi, kalian tidak perlu terbang ke sana. Aliansi 7 alam telah membangun arai transmisi 7 alam, yang dapat digunakan untuk transmisi antar 7 dunia atas. Inilah juga alasan mengapa aliansi 7 alam terhubung erat. Jadi, area ke-6 galaksi abadi memang jauh dari sini, tetapi tidak jauh dari alam Xuan Yuan. Yesuan berpikir cepat dalam benaknya, memikirkan banyak pertanyaan kunci, dan bertanya dengan ragu-ragu Dewan Bencana juga menggunakan susunan teleportasi 7 alam, kan? Lord Yi Shen Realm tersenyum dan mengakui ini bukan hal yang aneh. Karena saya bisa menjadi utusan resmi alam Xingtian melalui koneksi, tidak ada yang aneh dengan menggunakan susunan transmisi 7 alam. Apa kau tidak takut diteleportasi ke dunia aliansi 7 alam dan dikepung serta dibasmi? Yesuan sedikit penasaran. Sebenarnya, susunan teleportasi 7 alam tidak berada di dunia atas tersebut. Sebaliknya, ia dibangun di luar dunia atas, terpisah oleh jarak tertentu. Karena 7 dunia atas juga saling waspada, ketika membangun susunan teleportasi 7 alam, diputuskan untuk tidak menempatkannya di dalam dunia atas, jelas penguasa alam Yishen. Setelah jeda, Lord Yi Shen Realm menambahkan namun, Dewan Bencana tidak mudah menggunakan susunan teleportasi 7 alam, dan memang ada beberapa bahaya. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, kami jarang menggunakan susunan teleportasi 7 alam. Karena alasan ini, anggota Dewan Bencana seringkali terpisah jarak yang sangat jauh, dan jarang ada banyak anggota yang berkumpul bersama. Lalu mengapa kau memberitahuku informasi ini? Yesuan menatapnya dengan penuh minat. Karena aku berharap bisa menemukan beberapa pembantu lagi untuk menyelidiki alasan perubahan hukum ruang. Jika kita bisa mendapatkan salah satu dari 4 hukum dasar, itu akan menjadi yang terbaik, jawab penguasa alam ilahi. Yesuan menyipitkan matanya dan bertanya dengan bingung, ada begitu banyak anggota di Dewan Bencana Anda, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk bergabung dengan Anda? Tuan Yi Senji merentangkan tangannya dan berkata, keharmonisan internal Dewan Bencana sedang tidak baik saat ini, dan konsepnya terlalu berbeda. Aku tidak terlalu mengagumi Li Yuan dan caranya bertindak. Yesuan menatapnya, bertanya-tanya seberapa besar perkataannya yang bisa dipercayainya. Dewa Yi dari alam ilahi memberikan undangan jika kau ingin pergi dan melihat apakah keempat hukum dasar itu benar-benar muncul, aku dapat membawamu menggunakan susunan teleportasi 7 alam, dan aku dapat menyediakan kristal void. Yesuan berpikir dan berkata, aku belum memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Lokasi area ke-6 galaksi abadi terlalu jauh. Sekalipun kamu bisa menggunakan arai teleportasi 7 alam saat pergi ke sana, mungkin tidak akan tersedia saat kamu ingin kembali. Lagi pula,
Hingga kini belum ada kabar pasti tentang munculnya 4 hukum dasar tersebut, yang terjadi hanya perubahan-perubahan abnormal pada hukum ruang angkasa. Namun, Hades telah mengambil tindakan, yang merupakan hal yang penting. Yesuan memikirkannya dan bertanya, apakah ada informasi akurat tentang alam kuno Hades? Penguasa alam ilahi menyeringai dan berkata, kau tak bisa membayangkan betapa menariknya 4 hukum dasar bagi dunia atas. Mereka adalah kekuatan dahsyat yang memiliki harapan untuk meredam bencana pemusnahan. Jika ada pilihan antara alam kuno Hades dan 4 hukum dasar, Di Feitian akan memilihnya tanpa ragu. Yesuan memikirkannya sejenak dan merasa bahwa memang begitulah adanya. Kaisar Feitian telah menikmati manfaat hukum waktu, salah satu dari 4 hukum dasar selama ratusan ribu tahun. Jika Di Feitian punya cara untuk merebut hukum waktu dari Zhou, tak perlu dikatakan lagi bahwa dia akan membasmi Zhou tanpa ragu-ragu. Kini, terjadi perubahan dalam hukum angkasa, salah satu dari 4 hukum dasar di area ke-6 galaksi abadi. Semua dunia atas, termasuk Di Feitian, pasti akan bertindak. Yesuan bertanya lagi apakah kamu yakin bahwa 4 hukum dasar telah muncul? Penguasa alam Yi menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak yakin, karena jaraknya terlalu jauh. Bahkan jika kau memiliki senjata kekaisaran tipe luar angkasa, kau hanya bisa mendeteksi perubahan hukum luar angkasa. Dan alam Xuan Yuan, yang paling dekat dengan area ke-6 galaksi abadi, berusaha sekuat tenaga untuk memblokir berita tersebut. Meskipun aliansi 7 alam telah berulang kali meminta informasi kepada alam Xuan Yuan tentang perubahan hukum luar angkasa, alam Xuan Yuan selalu mengelak dan tidak memberikan informasi yang akurat. Semakin sering hal ini terjadi, semakin aliansi 7 alam merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Selain itu, saya bisa memberitahu Anda sedikit informasi yang diperoleh dari dalam Dewan Bencana. Ada fluktuasi energi yang sangat kuat di area ke-6 galaksi abadi. Dengan kata lain, meskipun itu bukan hukum luar angkasa, salah satu dari 4 hukum dasar, itu mungkin merupakan kemunculan harta karun zaman. Karena itu, saya pasti akan membawa orang untuk menyelidikinya. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan namun, aku tidak punya cukup orang di sekitarku saat ini. Li Yuan sepertinya punya rencana lain dan tidak mau ikut denganku. Selain aku, hanya ada Le Sheng di sini, jadi aku ingin mencarimu untuk ikut denganku. 1780